berpandangan bahwa tren inflasioner yang terjadi di dunia ini merupakan tren yang bisa permanen dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan itu berarti harga komoditas tidak bisa terlalu turun dalam. Ini karena kita memandang dampak QE yang terjadi bertahun-tahun. Salah satu channelnya itu kepada sektor real adalah lewat kenaikan harga komoditas, dan ini secara neraca pembayaran dan pertumbuhan akan mendukung negara seperti Indonesia. Saya lebih melihatnya support dari komoditas dibandingkan level saat ini, kita akan lihat lebih banyak surprise yang positif, walaupun itu berarti dunia dalam kondisi yang inflasioner. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik karena sebelumnya paling tidak sepanjang karir saya ini tidak pernah terjadi. Karena yang kita tahu selama ini kalau ada ekonomi itu melemah, harga komoditasnya turun drastis. Yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Harga batu bara masih akan ada cenderung di atas 100 karena kalau kita lihat di kondisi saat ini kebutuhan energi seiring juga dengan meningkatnya suhu global dan menjadi isu di berbagai macam negara, itu akan menjadi support yang sangat kuat untuk harga komoditas. Jadinya kita lihat dari level yang sekarang masih ada upside sebenarnya. Kita berada dalam posisi yang tidak terlalu pesimistis terkait harga komoditas. Terlebih lagi, sepertinya cerita resesi Amerika yang digaungkan 1 sampai 1,5 tahun terakhir sepertinya tidak terjadi. Tapi memang kondisi lingkungannya inflasioner. Di lingkungan yang inflasioner, spread suku bunga Indonesia lawan Amerika Serikat boleh rendah, tidak harus tinggi. Karena secara balance of payment Indonesia aman. Baik, Pak Fahrul, Anda melihat harga komoditas batu bara hingga akhir tahun ini bisa menyentuh level berapa kalau memang masih di atas 100? Kita melihat kemungkinan harganya akan stabil di antara 120 sampai 140. Baik, dan apakah memang meskipun sering digaungkan juga termasuk oleh Gubernur The Fed bahwa resesi Amerika Serikat ini sebenarnya minim sekali terjadi, seperti apa kekhawatiran investor di global terkait dengan resesi di Amerika Serikat ini? Pada dasarnya investor itu kita lihat itu berada di kondisi yang agak membingungkan karena dalam 20 tahun terakhir mereka terbiasa hidup di kondisi deflasi di mana inflasi itu gampang diturunkan, Mbak. Karena inflasi itu gampang diturunkan, begitu ada yield naik, investor itu langsung rame-rame masuk ke pasar obligasi. Tapi sepertinya hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Dan ini yang akan membuat investor itu butuh waktu untuk mendigest kondisi tersebut. Seperti yang kita ketahui, berkuartal-kuartal dari 2 tahun terakhir, Indonesia itu neraca dagangnya surplus, neraca berjalannya surplus, tapi belum diapresiasi oleh investor dan seluruh konsensus tetap berpikir Indonesia akan jadi defisit lagi. Ini yang kita lihat itu mindset investor, perubahannya yang sedang terjadi ya, dari melihat Indonesia itu negara yang strukturalnya defisit bisa surplus di tengah lingkungan yang inflasioner. Memang dalam kondisi Fed rate yang lebih tinggi. Ini kita lihat ada prosesnya, Mbak. Ini yang mengakibatkan kegalauan market. Tapi yang kita yakin eventually di kondisi seperti ini kita lihat nantinya investor akan bisa kembali ke Indonesia. Tentunya dengan adanya berbagai pembuktian-pembuktian. Dan salah satu pembuktian yang sedang kita lakukan kali ini adalah dengan membawa kebijakan DHE yang diharapkan bisa membuat kestabilan rupiah lebih terjamin. Baik, Anda lihat surplus neraca dagang ini apakah akan berlangsung untuk waktu yang lebih lama hingga tahun depan? Saya lihat sampai kuartal 1 tahun 2024 kita masih akan surplus, tapi memang trennya akan cenderung menipis, Mbak. Dikarenakan di satu sisi harga komoditas itu normalize masih tinggi. Jangan salah, harga komoditas ini turunnya nggak sampai jelek loh. Cuan perusahaan batu bara itu masih tinggi sekali. Bahkan banyak yang bisa memberikan dividen
sebesar double digit rasionya ya, dividen yield-nya. Dan ini kita lihat masih bisa mendorong perekonomian kita. Tapi dampaknya ke dinamika currency dan dinamika interest rate, pasar nggak ready untuk melihat hal seperti ini. Ini yang menyebabkan pasar itu ragu-ragu. Benar nggak ya Indonesia itu masih bagus? Sudah 2 tahun surplus, belum diapresiasi oleh pasar. Ini ditambahkan lagi oleh DHE, kita harapkan mudah-mudahan ini bisa membuat sentimen pasar yang lebih positif setelah ini. Tapi kita jangan lupa bahwa saat ini kita sedang menghadapi Fed rate, sentimennya mau naik. Sampai ini selesai, kita harus berada dalam kondisi defensif. Mundur sebentar, mundur selangkah untuk bisa maju lagi. Baik, Pak Fahrul, terkait dengan aturan DHE SDA ini, seperti apa evaluasi dari Anda? Apakah dengan adanya insentif dan berbagai instrumen yang disiapkan oleh regulator ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa meningkatkan minat eksportir menempatkan dananya di dalam negeri? Seperti yang saya nyatakan di pertemuan sebelumnya di forum di CNBC juga, itu sebenarnya salah satu permasalahan utama dari masalah tidak kembalinya dana di Indonesia itu paling nggak ada dua hal. Yang satu adalah kurangnya keanekaragaman eksportir kita dibandingkan 10 dan atau 12 tahun yang lalu di luar komoditi boom. Sehingga yang sekarang banyak menikmati kenaikan komoditi itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang kebutuhan untuk konversi ke dalam rupiahnya itu nggak terlalu tinggi. Itu satu ya, satu permasalahannya. Yang kedua lagi, salah satu permasalahannya juga yang mungkin juga sudah banyak dibahas adalah kurangnya instrumen yang berdasarkan mekanisme pasar. Saya lihat instrumen-instrumen seperti obligasi korporasi dolar dan juga pemerintah itu saya sarankan dengan kondisi seperti ini untuk mulai memikirkan menaikkan juga supply inbound atau obligasi negara dalam denominasi US dollar. Dengan adanya ini kita bisa juga membuat flow dolar masuk ke dalam negeri dalam wujudnya itu juga merupakan sebuah mekanisme pasar. Sehingga kebijakan ini tidak harus selalu bergantung kepada DHE. DHE ini adalah kebijakan baik dalam jangka pendek sampai menengah, tapi dalam jangka panjangnya kita harus develop pasar falas kita juga untuk di dalam negeri. Kira-kira seperti itu.